31 Desember 2019 merupakan permulaan dari sebuah bencana biologis paling masif yang ada dalam sejarah manusia. Seluruh negara termasuk Indonesia merasakan kerugian di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, ekonomi, politik, hingga kesejahteraan anak. Masa pandemi mewajibkan seluruh anak di Indonesia untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Sayangnya, tidak semua anak di Indonesia merasa sepenuhnya aman ketika berada di rumah. Kasus kekerasan pada anak dari tahun 2015 hingga 2020 tidak kunjung turun. Simfoni PPA menerima lebih dari 4.000 laporan kekerasan terhadap anak sepanjang Januari hingga September 2020. Cia dan DNK adalah anak yang menjadi korban kekerasan di rumah. Pernah sebelum dan saat pandemi ini? Kebetulan dua-duanya pernah, tapi yang menurut aku jadi faktornya itu bukan sebelum dan sesaatnya sih, lebih kayak kondisi umumnya aja. Kekerasan emosional dan kekerasan fisik. Kekerasan emosional itu kayak dihina, direndahkan. Contohnya dihina tuh kayak lu anak bego gitu, lu anak tolol. Kayak kemarin kan pas UN SMP dapat namanya rendah, terus kayak dikatain setiap hari jadi makanan sehari-hari. Gue tuh sebenarnya nggak diharapkan gitu buat lahir. Kekerasan fisik kayak dipukul, ditendang, dipukul sama barang. Kayak waktu dulu kecil gue pernah misalnya lagi makan, ayah gue bawa semangkuk sup panas dilempar ke gue, mangkuknya pecah dan kena kaki gue. Untung nggak berdarah kaki gue, dan sup panasnya kena muka gue. Tamparan yang berbentuknya fisiknya tuh tamparan ke wajah. Banyak kayak fasilitas rumah kayak pintu dan pintu kamar dan pintu kamar mandi, terus kayak beberapa barang juga waktu itu juga sempat kerusak. Yang paling nakutin tuh pas waktu kecil aku ngeliat image pintu tuh kayak banting-banting gitu sih, dan hampir retak. Itu tuh yang paling suka nakutin aku lagi. Udah makin berkurang kayak karena saya udah nggak serumah lagi sama ayah. Lebih parah sekarang sih karena ya ketemu kan tiap hari. Belum cerita itu suatu aib gitu. Waktu itu pernah minta professional help ya. Aku cerita ke bukan satu orang yang aku anggap paling dekat. Dia kayak kalau misalnya mama angkat tangan, saya udah menghindar gitu. Mungkin lebih buruk gitu nggak sih? Dan sebenarnya alhamdulillah kalau di day to day life-nya aku juga nggak terlalu inget itu sih. Biasanya anak-anak yang diperlakukan kasar itu nurutnya hanya sementara karena faktor ketakutan saja. Jadi lebih baik apabila pendekatan orang tua itu menggunakan pemahaman yang bagus. Jadi seandainya anak berbuat salah, akan ditunjukkan kenapa sih perbuatan yang dilakukan anak tersebut salah? Kenapa bisa dikatakan salah? Harusnya seperti apa? Dampaknya kalau melakukan seperti itu apa? Yang paling utama itu adalah faktor pengetahuan orang tua. Harusnya itu dari awal orang tua itu diberikan pemahaman terlebih dahulu terkait dengan kesiapan mereka untuk berumah tangga, terutama saat memiliki anak. Kemudian faktor latar belakang keluarga. Jadi kalau memang dia terbiasa melihat kekerasan di dalam keluarga sebelumnya, dia akan menggunakan pola itu. Bisa juga dari faktor kendali emosi orang tua, faktor ekonomi, permasalahan ekonomi dalam keluarga. Setiap anak memiliki kebebasan dan hak untuk dilindungi. Tidak ada anak yang memilih untuk dilahirkan di dunia ini. Mereka datang untuk meneruskan generasi manusia dalam membuat dunia yang lebih baik. Tidak damai dan layak rasanya jika senyuman dan kegembiraan ini pupus akibat ulah manusia dewasa yang tak bertanggung jawab. Jangan sampai kita justru merenggut masa depan para anak-anak bangsa, para calon pemimpin bangsa.